Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan segala puji, puja beserta syukur kita hanya kepada Allah SWT, Zat yang maha sempurna, maha perkasa, yang telah menghadirkan kita di muka bumi ini dan dipilih kita sebagai makhluknya, manusia yang ditakdirkan atau dijadikan menjadi khalifah Allah di muka bumi. Sehubungan dengan itu pula, kita harus senantiasa memperbaiki dan meningkatkan kualitas diri, termasuk paling utama adalah mahasiswa kita, khususnya mahasiswa UIN Araniri, yang alhamdulillah kali ini kita launching atau kita lepaskan lagi ke tengah-tengah masyarakat dalam konteks atau dalam program KPM DRI yang singkatannya adalah Kuliah Pengabdian Masyarakat di Rumah Inovatif. Jadi karena kondisi COVID-19 yang kelihatannya sekarang tidak semakin reda, bahkan semakin sangat mencengangkan dan menakutkan kita semua, di mana jumlah yang terpapar semakin banyak dan korban pun tidak kalah banyaknya. Oleh karena itu, kita sebagai pengelola ataupun orang diberi amanah menjadi pemimpin di perguruan tinggi, khususnya UIN Araniri tercinta ini, khususnya lagi saya sebagai Warek 1 UIN Araniri Banda Aceh, yang diberikan tugas tanggung jawab untuk membidani masalah akademik dan kelembagaan, tentu harus berputar otak, harus mencari solusi terbaik bagaimana di satu sisi anak-anak kita ini dan kita semua selamat dari bencana COVID-19 ini, di sisi lain kuliah ataupun proses belajar mengajar mahasiswa kita tidak terganggu. Termasuk salah satu bagian dari proses belajar mengajarnya adalah KPM, yang sekarang kita beri nama karena COVID adalah KPM DRI, yang singkatan saya bilang tadi, Kuliah Pengabdian Masyarakat di Rumah Inovatif. Ini sasarannya adalah supaya mahasiswa tidak hanya kita isi otaknya saja secara kognitif, dan juga di samping itu kita isi afektif, batinnya, moralitasnya, juga kemudian manusia ini harus jadi bahagian daripada masyarakat, di mana mereka harus insaf, dalam artian mereka harus mengerti dan memahami bahwa mereka adalah berasal dari masyarakat dan akan kembali masyarakat. Oleh karena itu, lewat KPM DRI ini, kita memupuk, kita memberikan kesempatan kepada mahasiswa kita, bagaimana mereka punya sense of crisis, sense of belonging, rasa memiliki dalam masyarakatnya, sehingga dengan melaksanakan program KPM, termasuk program KPM DRI ini, mahasiswa tetap punya rasa bertanggung jawab, rasa memiliki dan prihatin terhadap apa yang dihadapi oleh masyarakatnya. Lalu kemudian, mahasiswa juga dengan KPM DRI ini sangat diharapkan kemudian mereka memahami apa sih sebenarnya masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Termasuk bagaimana ketika mereka nanti kembali ke tengah masyarakat, mereka kita harapkan tidak menjadi bagian dari problem atau menjadi masalah bagi masyarakat, tapi kita harapkan menjadi solusi bagi masyarakat. Nah, bagaimana mereka bisa menjadi solusi bagi masyarakat kalau dia tidak mengenal siapa masyarakatnya? Bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat? Nah, kami pikir dengan adanya KPM, termasuk KPM DRI di tengah COVID ini, kita harapkan mereka punya inovasi, cara berpikir, termasuk bagaimana mendiseminasi ataupun menelurkan ataupun juga memasyarakatkan nilai-nilai kearifan lokal, di samping tentunya bagaimana dia memperkenalkan Islam ya rahmatan lil alamin. Karena sekarang kita lihat banyak orang mengatasnamakan agama lalu membunuh.
mengatasnamakan pesan Rasulullah lalu kemudian mereka seenaknya saling membuli. Ini kan suatu hal yang kontraproduktif terhadap pesan-pesan moral yang ada di agama kita dan juga masyarakat Aceh yang notabene masyarakat sangat religius Islamis. Oleh karena itu saya menyambut baik sekaligus melonsing kembali KPM DRI ini supaya masyarakat, mahasiswa dapat selain mereka dapat satu sisi ingin memenuhi kewajiban mereka karena KPM ini bernilai 4 SKS dilaksanakan insya Allah selama lebih kurang 40 hari, tetapi di sisi yang lain kita harapkan mereka juga mampu mengasah ketajaman sosial dia, karena nanti ketika mereka kembali ke masyarakat, ketika mereka sudah selesai dari UIN ini dan melanjutkan juga mungkin di kampus-kampus yang lain baik serata 2 maupun serata 3 menjadi doktor bahkan profesor, mereka nanti dituntut bagaimana kecerdasan sosial mereka. Nah, salah satu inti atau kunci KPM DRI ini adalah ingin memberikan bekal kepada mereka supaya mereka punya yang disebut dengan kecerdasan sosial tadi. Dan ini tidak bisa dengan hanya di meja di bangku kuliah ataupun lewat buku-buku yang ada di pustaka, tapi harus diasah dan kebiasaan mereka kita lepas mereka kepada masyarakat sehingga mereka lebih tajam di dalam menyikapi, juga memahami, mengerti serta memberikan solusi terhadap apa yang dihadapi oleh masyarakat. Saya pikir ini semoga anak-anak kami dapat melaksanakan tugas ini dengan baik. Jangan lupa anak-anak, ini tugas ini memang sedikit dengan kesempatan COVID ini saya juga bisa katakan ini merupakan suatu blessing in disguise. Jadi suatu keberkahan di tengah ketidakmenentuan, di tengah musibah, di tengah kondusivitasnya keadaan kita. Tetapi saya pikir dengan COVID ini juga mahasiswa diberikan keuntungan juga. Misalnya kalau dulu mereka tidak dimungkinkan mengambil KPM sambil ambil kuliah. Sekarang dengan mengambil KPM DRI ini mereka bisa sambil kuliah, yang masih ada mata kuliah beberapa lagi, sudah semester 7, semester 8, mereka bisa sambil ngambil kuliah. Karena kuliah juga daring, mereka bisa melaksanakan KPM DRI ini. Ya, ini sangat diuntungkan. Oleh karena itu kami harapkan kepada mahasiswa yang sudah sampai semester 7 segera saja mendaftar ke KPM DRI. Kalau masih bisa semester ini silakan, kalau enggak semester depan disiapkan diri terus, karena Anda semua mahasiswa atau anak-anak kami tercinta bisa dimungkinkan sambil melaksanakan kuliah seperti biasa lewat daring, kemudian anak-anakku sekalian juga bisa melaksanakan KPM ini. Semoga Allah senantiasa melindungi kita, terutama dari bahaya COVID yang sangat berbahaya ini dan sangat menakutkan kita semua. Semoga Allah juga kemudian memberikan kekuatan kepada kita untuk bersabar dengan kondisi yang sangat tidak kondusif dan tidak menggembirakan kita semua ini, yang tidak hanya menyerang kesehatan, tapi juga segala sektor kehidupan kita diserang, ekonomi, politik dan sebagainya. Semoga senantiasa Allah melindungi kita sekali lagi dan cepat mengangkat penyakit ataupun wabah taun yang disebut dengan COVID-19 ini. Demikian, amin rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan. Mohon atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.